Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Terima kasih saya ucapkan eh, khusus pada teman-teman Kesma Himatektro yang sudah membantu untuk mempersiapkan agenda malam hari ini, dan juga pada semua teman-teman yang sudah hadir di acara sosialisasi dan rekrutmen untuk program magang industri, khusus untuk mitra industri yang diinisiasi oleh Departemen Teknik Elektro. Baik, sebelum saya mulai, nanti mohon jika suara saya tidak jelas atau putus-putus, mohon konfirmasi, karena saya khawatir saat ini kebetulan saya di luar kota, saya khawatir internetnya tidak stabil gitu ya. Jadi mohon Mas Arafi sebagai MC nanti jika suara saya terputus-putus atau tidak jelas, segera mengabarkan sehingga saya bisa meng-off-kan kamera begitu ya. Baik, Baik, Pak. ya, ya, baik. Oke, langsung mungkin ini saya izin share screen. Eh, Sebentar. Baik, sudah terlihat, Mas Arafi? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, oke, baik. Ya, jadi tema kita pada malam hari ini adalah open recruitment, gitu ya, program magang industri di Departemen Teknik Elektro, di mana pada program ini kita didukung oleh hibah program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM tahun 2023. Kita di Departemen Teknik Elektro mengusulkan judul program adalah akselerasi dan peningkatan kualitas prodi menuju World Class University melalui kolaborasi eh, nasional dan global, gitu ya, dalam rangka menjawab tantangan transformasi digital dan energi di Indonesia. Baik, mungkin beberapa slide ke depan adalah kami tunjukkan latar belakang dan juga tujuan ini ya. Program ini yang pertama ini adalah visi dan misi Departemen Teknik Elektro. Kita ingin menjadi world class university atau world class departemen begitu ya. Di mana salah satu stage yang atau tahapan yang mohon maaf, tahapan yang kita apa namanya eh, coba siapkan ini adalah di bagian acceleration improvement, di mana kita mengikuti program PKKM, kemudian ada riset kolaborasi, ada kampus Merdeka, ya, kemudian matching fund dan seterusnya, di mana program-program ini akan mengakselerasi eh, proses transformasi teknik elektro menjadi world class gitu ya. Kemudian tentu saja profil dari departemen bisa kita lihat bahwa kita ingin lulusan yang punya etik, kemudian punya knowledge dan juga punya karakteristik long life learning, dan ini ditunjang dengan kompetensi yang saat ini eh, kita apa namanya seriusi gitu ya dalam memberikan kompetensi ke lulusan kita. Di antaranya tentu saja tidak terbatas pada ini ya, tapi beberapa yang cukup populer dan punya potensi yang tinggi adalah terkait robotik, IoT, kemudian automation dan juga renewable energy. Baik, kemudian ini singkat terkait SWOT dari Departemen Teknik Elektro. Kita sudah mencoba menginisiasi apa strength kita, weakness kita, ya, kemudian threat kita atau persaingan kita, kemudian opportunity kita. Akhirnya dari analisa SWOT ini, maka kita mencoba menginisiasi tindak lanjut apa yang perlu kita siapkan gitu ya. Nah, tiga di antaranya adalah terkait dengan mitra industri, di mana salah satu programnya adalah melibatkan mahasiswa pada kegiatan penelitian, pengabdian, dan juga pendidikan dengan industri.
Baik, ini program PKKM yang kita usulkan gitu ya, ada peningkatan kerjasama industri, peningkatan lulusan, ya kompetensi, kemudian peningkatan kualitas riset gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang kita bicarakan saat ini, maka kita akan lebih banyak fokus ya ke peningkatan kompetensi dan kualitas lulusan ya. Salah satunya adalah dengan program magang. Nah, beberapa program terkait dengan PKKM, nah ini secara umum saja. Jadi kita saat ini salah satunya adalah menginisiasi program magang industri dengan support dengan target gitu ya adalah 80 mahasiswa ini magang di industri ya. Di antara program yang lain di antaranya ini cukup banyak di antaranya terkait dengan mahasiswa adalah insentif lomba, kemudian kewirausahaan dan seterusnya. Kita juga mengadakan pelatihan riset dan apa namanya pengajaran ini sebesar mungkin hampir 1 miliar ya di program ini. Nah, fokus kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita menyerap dan menggunakan apa namanya support dari kementerian yang memberikan insentif dan juga kesempatan bagi mahasiswa untuk magang di industri ya. Nah, kemudian ya ini tujuan program magang industri adalah apa namanya satu meningkatkan kerjasama kampus dan industri, memfasilitasi mahasiswa, kemudian meningkatkan kompetensi mahasiswa dan ini yang juga sangat penting adalah menyiapkan talenta insinyur yang handal ya karena dengan insinyur yang handal ini maka industri kita akan bisa semakin maju ya kemudian semakin efektif dan bagi Anda ini nanti mempunyai kompetensi dan daya saing yang tinggi begitu ya. Nah, ini program magang industri di Teknik Elektro di tahun 2023 tetap kita masih akan memfasilitasi eh, transfer kredit begitu ya. Nah, kemudian ini sekilas ini bagaimana apa namanya populasi mahasiswa kita. Jadi total hampir ada sekitar 1.000 ya mahasiswa S1. Kemudian target dan fasilitas magang, jadi target ITS secara umum adalah 30% mahasiswa ini magang gitu ya. Magang industri. Tentu saja targetnya sekali lagi Anda magang di tema yang menunjang skill dan juga keahlian Anda. Nah, magang ini akan mendapatkan konversi 20 SKS atau mungkin lebih. Kemudian targetnya kita bisa punya mitra kerjasama dengan industri yang bagus gitu ya. Nah, fasilitas apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman mahasiswa yang mengikuti magang? Jadi di program ini kita mempunyai kuota 80 mahasiswa yang akan diberikan insentif, 2 insentif. Jadi insentif ini sifatnya akan tambahan ya. Jadi ada tambahan insentif uang transport ini 2 kali 200.000 selama program magang. Kemudian ada insentif bulanan yaitu uang saku sekitar maksimal adalah 1,2 juta per bulan. Ini ada sedikit ketentuan yang berlaku diantaranya untuk mahasiswa yang punya beasiswa KIP atau beasiswa di bidik misi nanti menerimanya tidak sampai 1,2 juta ini terkait aturan kementerian gitu ya. Kemudian topik dan kegiatan. Jadi kegiatan magang di industri ini nanti Anda sebagai mahasiswa ini bisa ikut kegiatan rutin di antaranya di tema pemeliharaan, operasi administratif dan seterusnya atau kegiatan non rutin ya. Non rutin ini diantaranya adalah ikut dalam proyek, kemudian penelitian atau mungkin studi literatur tertentu, pembuatan manual dan sebagainya. Durasinya adalah dianggap satu semester ini adalah 3,5 sampai 6 bulan di mana Anda nanti dapat mendapatkan transfer kredit paling tidak ini mencakup 20 SKS. Nah, periodenya sendiri yang bisa kita support dengan apa namanya pendanaan PKKM itu adalah di September sampai Desember ya. Seandainya nanti Anda magang lebih dari Desember, maka ini sudah out of kontrak, jadi Anda bisa magang namun nanti support finansialnya akan selesai di Desember ya, khusus dari PKKM.
Kemudian ini topik kerja yang kami tawarkan ke industri. Jadi Anda bisa di sistem kelistrikan, bisa di kontrol atau instrumen, bisa di SCADA, telekomunikasi atau IT gitu ya. Kemudian bisa sensor di IoT gitu ya, bidang IoT, sensor aktuator atau bidang engineering yang lain gitu ya. Ini tema-tema yang Anda bisa ambil ya. Kemudian ini mitra, beberapa di antaranya masih on progress, tapi saat ini per hari ini gitu ya, per hari ini ada beberapa mitra yang sudah komitmen untuk memberikan kuota magang. Dan kami harap Anda bisa tertarik dan juga silakan berpartisipasi. Di antaranya adalah PNP atau PT PLN Nusantara Power. Dulu ini terkenal dengan PJB gitu ya, sekarang sudah berganti nama, yaitu Tanjung Awar-Awar di Tuban ini menerima 9 mahasiswa. Gresik ini ada 6 mahasiswa. Muara Karang atau tempatnya di Jakarta ini 5 mahasiswa. PNP Python ini masih dalam konfirmasi. Kemudian Berantas ya, yang di PLTA ini saat ini 2. Semoga nanti ada tambahan 2, masih sedang diusahakan. Kemudian PLN wilayah Lombok dan Bima ini total adalah 12 orang. Kemudian PLN Jawa Timur ini masih progres ya. Kemudian di Pertamina PHE di Jakarta ini insya Allah menerima 2 orang. Kemudian kita juga sedang eh, berdiskusi dan mencoba ya sudah diskusi 1-2 kali tapi masih eh, belum muncul jumlahnya sehingga ini masih tanda tanya. Kemungkinan ini di Politron Kudus. Saat ini sudah ada 3 mahasiswa yang gabung di Politron Kudus. Insya Allah kita akan coba menambah kembali dan mereka sangat antusias. Kemudian ada startup di bidang renewable energy namanya Blue, Bina Lintas Usaha Ekonomi ya. Ini basnya di Jakarta tapi punya kantor di Surabaya, punya proyek di Jawa Timur dan sekitarnya yang cukup besar untuk pemasangan PV dalam 2-3 bulan 4 bulan ke depan gitu ya. Nah, ini mitra-mitra yang potensial dan kita buka untuk open recruitment mulai pada malam hari ini. Nah, kemudian bagaimana prosedurnya? Ya, jadi yang pertama untuk ini kita sampaikan ini adalah tahap pertama ya. Tahap pertama. Jadi tahap pertama ini pendaftaran deadline di minggu tanggal 10 September minggu ini. Silakan Anda mengisi form di Intip-in Rekrut Magang DTE ya. Kemudian di tahap pertama ini Selasa akan kita umumkan siapa yang lolos, berapa kuota yang terpenuhi dan berapa yang belum, termasuk nanti ada update di tahap kedua masih nanti segera kita umumkan paling tidak Senin nanti atau Selasa akan kita umumkan kapan tahap kedua. Kemudian dari yang tahap pertama ini kita harapkan Selasa pengumuman, Rabu Anda dapat memproses learning agreement. Ini kita yang menyiapkan paket transfer kreditnya. Insya Allah 20 SKS ini masuk 144 dengan ketentuan bahwa mata kuliah tertentu itu belum Anda ambil gitu ya. Kemudian ketika LE sudah dapatkan, Anda Jumat ini bisa perwalian ya. Kemudian setelahnya kita harapkan entah sebelum Jumat atau minggu depannya Anda sudah siap berangkat, begitu ya. Jadi ini kira-kira timelinenya. Jadi mohon nanti ya yang tertarik silahkan dapat segera mendaftar. Ya demikian ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi dan rekrutmen magang. Silakan nanti jika ada yang ditanyakan bisa kontak saya atau Pak Umen atau kita punya grup ya, punya grup magang nanti Anda bisa menanyakan di sana ya. Nah, oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan lagi ke Mas Arafi. Saya harapkan kita punya waktu mungkin 15 menit untuk diskusi dan tanya jawab.
terkait rekrutmen magang. Ini akan saya siapkan men-share link untuk registrasi magang di chatroom. Ya, saya serahkan ke Mas Raffi, silakan Mas. Baik, terima kasih kepada Bapak Dimas Anton atas pemaparannya. Mungkin untuk selanjutnya adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kepada pembicara, saya persilakan. Peserta yang ingin bertanya bisa menyalakan fitur raise hand dan menyebutkan nama, lalu menyebutkan pertanyaan yang diajukan. Saya persilakan. Selamat malam. Nama Rio Arif. Saya ingin bertanya ya. Untuk insentif tadi, apakah itu dari elektro atau dari pihak mitra? Nah, misalkan itu dari elektro, apakah ada kemungkinan mitra juga memberikan semacam uang saku? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya. Insentif ya, insentif tersebut 1,2 plus 2 kali 200.000, 1,2 per bulan plus 2 kali 200.000 ini adalah dari kementerian ya, dari teknisnya kita yang atau departemen yang akan memberikan ke Anda. Kemudian ya sebenarnya dana ini adalah dari kementerian ya. Kemudian apakah dari mitra nanti akan ada insentif tambahan? Ya, ini tergantung mitra ya, tergantung mitra dan juga apa namanya tergantung kebijakan mitra. Jadi kami berkoordinasi dengan mitra ini fokus untuk mitra dapat menerima Anda gitu ya di sana dan juga memikirkan kurikulumnya. Namun seandainya mitra memberikan tambahan insentif ya silahkan ya. Jadi eh, kami juga mendukung ya ketika mitra memberikan insentif gitu ya, tambahan insentif ya. Tapi ini tidak ada komitmen bagi mitra untuk selalu memberikan Anda tambahan insentif. Tapi yang tadi 1,2 plus 2 kali 200 tadi, insya Allah akan diberikan melalui admin PKKM di departemen. Begitu, Mas. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Oh ya, ada tambahan bahwa bagi yang mungkin jika ada yang mengajukan surat keterangan transfer kredit saat ini belum dapat balasan, ya mohon ditunggu. Insya Allah Senin atau Selasa nanti eh, Selasa ya mungkin ya kemungkinan semua sudah bisa kita proses ya. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Apa ada yang bertanya kembali, teman-teman? Selamat malam. Saya ingin bertanya lagi. Untuk mahasiswa semester 7 yang ngambil Perata itu, apakah kelasnya bisa diadakan secara online atau bagaimana ya? Atau dikonversi? Langsung saya jawab, Mas Arafi. Baik, silakan, Bapak. Ya, baik. Untuk pra-TA,
Jadi pra-TA ini adalah bagian yang termasuk mata kuliah yang bisa dikonversi. Namun ada catatan konversinya seperti di OpenTalk MBKM sebelumnya bahwa akan dikonversi, namun penilaiannya nanti akan tetap menggunakan hasil dari seminar pra-TA. Jadi Anda tidak mengikuti kuliah, namun Anda harus tetap membuat proposal dan tetap presentasi tentang proposal TA Anda, dan nilainya adalah diambilkan dari evaluasi presentasi TA Anda. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Mungkin pertanyaan terakhir. Izin masuk, Pak. Ya, Saya Silakan. saya Bintang Nur Arya Putra dan RP 5022201253. Di from Gedocs itu tertulis jumlah SKS wajib plus pilihan 144. Nah, sedangkan dari kami, salah satunya saya yang pada saat ini mengambil teknopreneur sama wawasan teknologi itu bagaimana, Pak? Apakah kedua matkul itu bisa dikonversi atau bagaimana? Terima kasih. oke, baik. Coba langsung saya jawab, Mas Arafi. Ya, Pak, silakan. Oke, baik. Ini saya langsung meluncur ke form online-nya. Jadi Anda perlu mengisi nama, NRP, nomor HP ya, angkatan. Mengapa kita perlu apa namanya data angkatan? Kita ingin mengetahui dengan mudah nanti supaya sortingnya mudah. Anda sekarang di semester berapa ya? Eh, apa namanya sehingga kita bisa mengestimasi Anda ini lulus berapa SKS. Kemudian jumlah SKS yang sudah lulus ya. Jadi SKS yang sudah lulus ini termasuk SKS wajib, pilihan ini yang masuk 144. Jadi kalau Anda mengambilkan mata kuliah pilihannya 10 SKS, maka ini diambil apa namanya yang 6 SKS gitu ya. Karena mata kuliah pilihan adalah maksimal 6 SKS. Atau kalau Anda sudah mengambil MBKM misalnya ada konversi MBKM kemudian mengambil pengayaan, maka yang diakui yang masuk 144 ini hanya 3 SKS. Kalau Anda MBKM ada PLK 1, PLK 2, ini masuk 6 SKS sebagai mata kuliah pengganti pilihan 6 SKS. Artinya ini dihitung 6 SKS gitu ya. Semoga bisa difahami. Artinya jumlah SKS wajib dan pilihan yang dalam kurung ini yang masuk 144 SKS yang sudah lulus. Tujuannya adalah kita supaya tahu berapa sih berapa SKS yang Anda belum lulus gitu ya. Nah, itu jadi pertimbangan gitu ya. Kami harapkan Anda yang ya tinggal kalau 2 semester berarti 40 SKS. Nah, ini sudah lebih mudah gitu ya dalam pelaksanaan MBKM. Tapi kalau Anda masih lulusnya masih 60, 70 atau 80, ini saya rasa ya ada baiknya nanti menyelesaikan dulu mata kuliah wajib dan common, khususnya yang common elektro di kampus gitu ya. Nah, kemudian apakah saat ini sedang mengambil TA? Ya, ini dijawab ya dan tidak aja. Ya, mungkin nanti barangkali kita perlu dalam mengevaluasi dan menentukan prioritas mana yang diterima. Asal kota ini supaya kita tahu nanti kalau Anda diterima di apa namanya Anda asalnya Tuban, ini mungkin mungkin ini kita akan memilihkan Anda di Tuban ya supaya lebih mudah ya. Anda mungkin tidak perlu kos dan juga sudah tahu areanya dan seterusnya. Atau kalau Anda aslinya di Bima atau di Lombok ya nanti monggo ini bisa Anda untuk mungkin kemungkinan besar ditempatkan di sana atau mungkin yang Jakarta ya karena coverage kita ini insentifnya tidak full ya tidak berlebih jadi seandainya Anda ditempatkan di daerah asal atau dekat dengan asal mungkin bisa lebih mudah ya ini tujuannya ada pilihan 1 pilihan 2 ya nanti silakan dipilih
Kemudian tolong unggah CV dan transkrip dalam satu file sehingga kita bisa scrollingnya mudah gitu ya. Nah ini isiannya, jika ada yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan ya. Gitu Mas ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Bintan. Mungkin saya yang ingin bertanya, Pak. Tadi Ya. itu untuk yang kolom sudah mengambil TA, Pak, yang sekarang sedang mengambil Prata juga mengisi ya atau tidak, Pak? Prata tidak ya, hanya yang TA aja. Berarti tidak. Ya, jadi yang Oh, TA aja. Jadi yang sekarang ngambil TA mau MBKM silahkan ya, nggak apa-apa. Ya, tapi nanti Anda harus pintar membagi waktu ya, ketika TA dan juga magang gitu kan ya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada pertanyaan terakhir mungkin dari Kamila, silakan. Izin bertanya, Pak. Itu di Ya. pilihannya belum ada yang Malang itu ya, Pak ya? Yang Malang, oh sebentar, belum ada ya, sebentar saya ceknya. Nggak, Pak, belum ada. Oh belum ada, baik saya tambahkan kalau belum ada, mohon maaf. eh oh ya oke, saya tambahkan. Jadi saya PLN PNP ya, PNP Berantas Malang ya. Ya, ini nanti akan dinamis, artinya tidak berkurang tapi nambah ketika kemungkinan Senin nanti akan ada update ya, semoga akan kita tambahkan ya. Oke, sudah saya tambahkan. Silakan nanti dicek. Ya, baik, silakan. Ada lagi atau Permisi Pak, izin bertanya. ya, silakan. Iya, untuk seperti PLN Probolinggo, Malang, untuk Jawa Timur itu divisinya di mana saja, Dok? Atau saya bisa lihat divisinya di mana gitu? Oke, jadi di flyernya Hima Tektro ini sudah kami eh, tampilkan ya. Coba ini saya coba buka sebentar ya. Ada divisinya sebentar. Baik, saya share. Ya, ini divisinya ya. Terlihat di slide, di apa, spreadsheet ya. Lihat, Pak. Oke, baik. Jadi untuk yang Tuban 9 orang ini divisi listrik, instrumen dan juga engineering. Kemudian yang Gresik ini di pemeliharaan dan engineering. Kemudian Muara Karang ini instrumen dan IT. Eh, PNP Python ini belum. Berantas ini engineering kemungkinan ya, tapi belum konfirmasi lagi dari sana ya. Jadi kemudian yang di Pertamina ini juga di engineering ya, di engineering. Ya, eh, itu mungkin yang apa namanya eh, divisinya ya, divisinya. Nanti akan saya lengkapi di apa namanya eh, form online-nya ya. Oke, menjawab?
Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Baik, selanjutnya mungkin dari Ivano, silakan. Bisa apakah saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, Kenalkan Pak, nama saya Muhammad Isano, NRP 5020 175 dari Sistem Tenaga 2020. Izin bertanya Pak, mengenai untuk SKS itu kan pas di kelas akademik 12 SKS Pak ya. Apakah ada kemungkinan untuk melakukan kegiatan perkuliahan minimal atau satu gitu Pak? Misalnya saya di tempatnya di daerah bisa gitu Pak. Apakah memungkinkan untuk tetap melakukan kegiatan perkuliahan mengambil satu mata kuliah gitu Pak? Karena saya ada tanggungan mata kuliah wajib yang belum saya tuntaskan Pak. Oke, baik. Jadi eh, kalau kuliah itu tidak boleh ya. Jadi magang-magang, kuliah-kuliah. Nah, untuk konversinya mata kuliah apa? eh, Kalau mata kuliah bidang wajib ini masih mungkin ya. Nanti makanya nanti ada klinik apa namanya eh, learning agreement untuk mata kuliahnya. Karena ini temanya sudah kita coba diskusikan dengan mitra bahwa temanya ini sesuai dengan bidang teknik elektro. eh, Anda bisa jadi mendapatkan konversi mata kuliah wajib ya, tapi nanti kita lihat mata kuliahnya apa dan juga Anda diterima di mana, gitu ya. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Men, Ya, selamat mohon maaf, malam. Pak, saya baru bergabung. Aman, aman, aman Pak Omen. Ya. Apakah menjawab? Ya. Ya Siapa Pak, tadi? terima kasih sudah terjawab Kak. Ya, Sudah dijelaskan berarti Pak ya untuk yang PLN UIW Lombok tadi. ya sudah masuk Pak Omen. Ada Oke. ya kita sampaikan ada 12 kuota yang ke Lombok gitu ya. Ya, cuman ini perlu digarisbawahi bahwa PLN UIW Lombok itu bukan wilayahnya bukan hanya di Lombok, tetapi ada dua pulau. Yang pertama Pulau Lombok dan satu lagi Pulau Sumbawa. Hmm. Nah, Pulau Lombok itu ya Mandalika itu nanti ada satu pulau lagi di sebelah timurnya Pulau Lombok itu Pulau Sumbawa. Nah, di Pulau Sumbawa itu ada dua kota besar yaitu Kota Sumbawa Besar dan Kota Bima. Nah, begitu. Jadi bisa di Lombok, bisa atau di Bima itu nanti penempatannya. Ada dua pulau. Ya. Ya, terima kasih Pak Omen. Ya. baik, terima kasih dari Pak Omen dan Pak Dimas. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin jika tidak ada, Kayaknya baik. Izin Eli, bertanya. ya ada Elian itu yang Oh ya, tanya. silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin sebelumnya mohon maaf dulu kalau ini sudah dibahas di awal karena saya tadi gabungnya agak telat. Jadi yang pertama izin bertanya Pak. Yang pertama, apakah program kerjasama ini akan berlangsung di tahun ini aja atau di tahun depan atau semester depan ada lagi? Terus yang kedua kan tadi kata Pak Dimas Anton di hari Senin bakal nambah nih Pak. Tapi tadi kalau tidak salah di slide PowerPoint itu deadline pengumpulannya tanggal 10, Pak. Itu hari Minggu. Itu bagaimana, nggih, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, apakah tahun depan ada lagi ya? Jadi program kerjasama yang didanai kementerian ini ada tahun anggaran ya. Kita didanai di tahun 2023. Apakah 2024 nanti dapat pendanaan? Ini belum tentu. Tapi kalau performan kita bagus, pengelolaan bagus, mahasiswa yang berpartisipasi juga cukup antusias, ini ada kemungkinan kita punya kesempatan didanai di tahun 2024. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi adalah terkait dengan
apa tadi ya? Penutupan pendaftaran tanggal Oh, 10, ya, sedangkan katanya mungkin ada penambahan lagi. ya, baik. Tadi di saat paparan saya sampaikan bahwa tahap pertama itu saat ini ya. Nanti ketika ada update dan ada kuota lagi, maka kita akan membuka rekrutmen di tahap kedua. Tahap kedua kemungkinan setelah pengumuman di tahap pertama. Jadi bisa kita nanti akan kita infokan di hari Senin setelah kita merekap hasil pendaftaran. Paling cepat adalah Selasa malam kita buka lagi pendaftaran dan juga sosialisasinya. Paling tidak infonya gitu ya. Kota mana yang ada yang baru atau belum terpenuhi akan kita open kembali begitu. Oh ya Pak, apakah ini, mohon maaf saya tadi juga, bahwa untuk pembiayaan teman-teman sudah diinfokan dari kita kan, kemarin kan seperti sudah disampaikan, tetapi dari mitranya kan enggak mungkin, jadi ada beberapa item yang teman-teman juga harus nanti, ya artinya mengeluarkan uang sendiri untuk misalkan kos atau tiket untuk apa magang begitu. Iya Pak, ya Pak Men. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini insentif. Jadi kalau insentif ini bisa jadi kurang ya. Ya Iya, artinya ya itu eh, apa peraturan kementerian atau peraturan negara kita maksimal bisa memberikannya adalah 2 kali 200 untuk transport dan juga eh, uang saku. uang sakunya adalah 1,2 per bulan. Jadi bukan per bulan 1,2 plus 400 tidak ya. Jadi 400-nya itu adalah sekali sekali proses magang itu, kemudian per bulannya dapat 1,2 juta begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dimas Anton jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Pak Dimas Anton serta Pak Dimas. Fajar, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin apakah ada tambahan lagi dari Pak Dimas Anton dan Pak Dimas Fajar terkait Ya, materi? mungkin saya sedikit tambahkan Mas Raffi, mohon bantuannya ke rekan-rekan Himatektro ya, Kesma. Silakan jika ada pertanyaan yang masih belum jelas, mohon ditampung gitu ya. Nanti jika perlu Senin malam misalnya kita atau mungkin Minggu malam gitu ya bisa kita jelaskan, tapi direkap dulu aja, nanti disampaikan aja ke Kesma Himatektro pertanyaan terkait dengan rekrutmen ini, nanti kita bantu coba jawab, atau biasanya lebih mudah list pertanyaannya ditaruh di apa namanya eh, Word Google Doc gitu ya. Nanti list pertanyaan saya Pak Umen dan tim bisa jawab satu persatu gitu ya. Kayak apa ya? FAQ gitu ya. Ya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Ya. Mungkin kan kami sana. Baik, mungkin jika tidak ada tambahan kembali dari Pak Dari Pak dari Dimas Pak Anton dan dari Pak Pak Dimas Dimas Fajar Fajar. mungkin ya. Rasanya enggak, saya cuman ya mumpung apa ya, ini ada kesempatan, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau memang ya ini kan kita ada keterbatasan pendanaan, kita bisa membantu segitu. Kalau memang teman-teman ingin magang kan, ilmunya ini jauh lebih mahal daripada nanti itu ya, apa, karena kesempatannya kan pun juga jarang-jarang ini. Oh, kayaknya juga mungkin ada tambahan Pak ya dari ini ya untuk yang PV itu Pak ya. Ya, sudah tadi saya sampaikan dari Oh Blue ya, sudah dari masuk juga ya Blue. PV ya. Oke. Ya, ada pemasangan PV yang cukup besar 1,2 mega rooftop, Di kemudian ada juga Pasuruan.
di Pasuruan, kemudian di Surabaya ada 500 Di KWP, Mojokerto. kemudian satu Kalau lagi misalkan ada ya, teman-teman yang tertarik, yang mungkin mau rumahnya mana? Pusri itu, Palembang. Sriwijaya, Palembang. Nah, mungkin siapa yang rumahnya Palembang nanti mungkin bisa info ke kita, Pak, rumah saya Palembang, Pak. Siapa tahu bisa magang yang pemasangan PV di dekat Pusri ya. Mungkin kan karena rumah sendiri kan sehingga biaya kosnya kan menjadi lebih murah. Nah, hal-hal seperti itu bisa disampaikan nanti ya menjadi salah satu pertimbangan juga untuk kami untuk menentukan kuotanya begitu. Karena kan ya akan menghemat juga kalau teman-teman yang daerah asli sana dapat magang di sana kan ya lumayan begitu kan jadinya nggak perlu mikirin transport lokal juga ada seperti itu. Mungkin itu Pak tambahan dari saya Pak Anton. Ya, baik, terima kasih Pak Omen. Monggo kita kembalikan lagi ke Mas Moderator. Baik, terima kasih Pak Men atas tambahannya tadi. Mungkin terima kasih juga atas antusiasme dari partisipan untuk sesi Q&A hari ini. Dan tentu saja kami berterima kasih pada Bapak Dimas Anton dan Bapak Dimas Fajar atas penyampaian Open Talk rekrutmen magang kerjasama pada hari ini. Mungkin sebelum saya menutup acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup juga dengan bacaan doa. Doa dimulai. Berdoa dapat cukupkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Dimas Anton dan Bapak Dimas Fajar. Saya Arafi Syifa selaku MC yang bertugas mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam Open Talk di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas kasih. Arafi dan teman-teman semua. Terima Izin kasih. live. Ya, mohon izin nih. Silakan Pak. Terima kasih Pak.